Ya, pemirsa DPR kembali membahas rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. RUU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari gedung DPR. Cinta, bagaimana perkembangan pembahasan RUU larangan minuman beralkohol di DPR hingga saat ini? Ya, Cikal, progres dari pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol di Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih pada tahap pembahasan dari para pengusul, yang mana nantinya pengusul baru akan memberikan keterangan mengenai urgensi dari rancangan undang-undang ini, dan nantinya Balik DPR RI baru akan memberikan kesepakatan apakah rancangan undang-undang ini akan diteruskan atau tidak pembahasannya, karena seperti yang sudah diketahui sebelumnya, rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol sudah kembali diusulkan di Balik DPR RI pada tanggal 10 November yang lalu, yang mana seperti yang sudah diketahui sebelumnya, memang usulan rancangan undang-undang ini datang dari 21 anggota DPR RI dari 3 fraksi, yaitu fraksi PKS, P3, dan juga Gerindra, yang mana menurut keterangan dari pihak pengusul, rancangan undang-undang ini diusulkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. Adapun memang beberapa poin dari rancangan undang-undang tersebut, antara lain yang pertama adalah nantinya masyarakat akan dilarang untuk mengkonsumsi, memproduksi, dan juga mengedarkan minuman beralkohol yang kadar etanolnya lebih dari 1%. Adapun memang dari larangan tersebut, pihak pengusul memang sudah mencantumkan beberapa pengecualian, yaitu pada acara adat, keagamaan, lalu wisatawan, farmasi, dan juga di tempat-tempat yang memang sudah mengantongi izin untuk mengelola minuman beralkohol yang memang sudah ditetapkan pada undang-undang sebelumnya. Dan juga selain itu juga di rancangan undang-undang ini juga sudah dicantumkan bahwa nantinya pemerintah akan diharuskan untuk mengalokasikan 20% dari total pendapatan bea cukai dari pajak minuman beralkohol, yang mana nantinya dana ini akan dialokasikan pada program sosialisasi bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga program rehabilitasi dari para korban minuman beralkohol. Lalu untuk sanksi juga sudah dicantumkan dalam rancangan undang-undang ini, yang mana bagi masyarakat yang melanggar peraturan memproduksi dan juga mengedarkan minuman beralkohol ini nantinya akan diberikan sanksi berupa penjara selama 2 hingga 10 tahun atau denda sebanyak 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Dan juga bagi masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini nantinya akan diberikan sanksi berupa penjara selama 3 bulan sampai 2 tahun atau denda sebanyak 10 hingga 50 juta rupiah. Adapun tadi kami juga sempat bertanya kepada Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasko, mengenai rancangan undang-undang ini, dan inilah keterangan yang diberikannya kepada kami. Begini, sebenarnya RUU minuman beralkohol itu kan dibahas pada periode lalu dan baru tahap pembahasan. Nah, periode sekarang itu baru dimulai ulang dengan penjelasan pengusul di Badan Legislasi. Dan tentunya nanti dari Badan Legislasi akan mengkaji, lalu kemudian akan memberikan ke pimpinan untuk kemudian apakah dibahas lebih lanjut atau tidak. Jadi untuk yang pada periode sekarang itu masih dalam tahap pemberian penjelasan dari pengusul ke Balik, sehingga dinamika yang berkembang di masyarakat saya pikir tidak perlu berlebihan, dan kita akan lihat prosesnya sampai sejauh mana, apakah ini nanti bisa dimasukkan lagi ke prolegnas ke depan atau tidak, begitu aja. Kalau kemarin kan kajiannya kira-kira seperti itu. Nah, itu kan yang mengkaji adalah kawan-kawan di Badan Legislasi. Nah, nanti kita lihat apakah pengkajiannya seperti apa. Kami tidak bisa berandai-andai karena kalau pengkajian itu kan berlangsung secara terbuka, kemudian dilakukan komunikasi, dialog, dan tentunya transparansi. Nah, sehingga apa?
Ya, Cikal, tadi ia mengatakan bahwa memang saat ini progres dari rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol masih pada tahap pembahasan dan masih belum dimasukkan ke dalam prolegnas tahun 2021, sehingga saat ini masyarakat dihimbau untuk lebih tenang lagi dalam menanggapi rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Cikal. Terima kasih Cinta atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari gedung DPR.